pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Penjara Kabupaten Serdang Bedage di bawah komando Timbul Persada Sipayung didampingi Sekretaris Dede Susanto kepada Monalisa TV mengatakan bahwa ada dugaan perangkat desa menjadi petugas BPS Kabupaten Serdang Bedage dalam menjalankan sensus pertanian 2023 Kamis 15 Juni 2023. Job perangkat desa tersebut alhasil menjadi sorotan LSM Penjara. Timbul menegaskan kalau itu dibenarkan artinya perangkat tersebut menerima 2 mata anggaran sekaligus. Yang menjadi pertanyaannya apakah itu dibenarkan, tegas Timbul. Pertanian, karena apa? Di situ mereka berarti menerima dua gaji, 2 siltap itu bisa dikatakan. Nah, di Permendesnya juga kan itu dilarang kan gitu. Nah, saya harap kepada pihak-pihak yang terkait untuk segera menyikapi temuan kami ini di lapangan. Nah, mungkin ketua saya untuk melanjutkannya. LSM Penjara memantau kinerja aparatur negara. Ya, sebagai kontroversial memantau tentang kebijakan pembangunan Serdang Bedage, termasuk juga tadi tentang diduganya ada perangkat desa yang menjadi petugas sensus pertanian tahun 2023. Dugaan kami, apakah itu boleh double fungsi. Jadi kami ingin juga agar dinas terkait menindaklanjuti tentang temuan kami di lapangan. Izin di lapangan kami ada menemukan, tapi ini masih dugaan adanya P3K yang menjadi petugas pendataan lapangan sensus pertanian 2023 ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Serdang Bedage ini. Ada 3 orang P3K itu. Nah, makanya sampai ini kami akan coba mengkonfirmasi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedage bagaimana P3K-nya ini tadi bisa mendaftarkan dirinya menjadi petugas pendataan sensus pertanian di Kabupaten Serdang Bedage. Nah, juga di sini saya harap atas adanya rekomendasi dari kepala desa, apakah kepala desa itu tidak mengetahui bahwasan si A itu sudah memiliki satu pekerjaan yang tetap gitu loh. Nah, tapi ini masih dugaan kami, hasil temuan kami di lapangan. Nanti ke depannya kami akan. Terkait isu yang disampaikan LSM Penjara, petugas BPS Kabupaten Serdang Bedage Majid kepada Monalisa mengatakan bahwa BPS telah membuat beberapa persyaratan. Salah satunya adalah para calon petugas BPS yang akan diterima harus membuat surat fakta integritas yang isinya adalah tidak sedang terikat kontrak dengan lembaga lain. Dan apabila di kemudian hari ditemukan terikat kontrak dengan lembaga lain selain kontrak di BPS, maka penggajiannya tidak akan dibayarkan. Sementara itu, dari investigasi Monalisa di berbagai data, terdapat beberapa nama yang bekerja di beberapa lembaga seperti KPU dan pemerintahan desa. Ya, syarat yang kita sampaikan ke calon petugas itu harus memenuhi syarat antara lain yang sudah disampaikan Bu Ki tadi, tidak terlibat kontrak dengan instansi ataupun lembaga lainnya. Karena apa? Yang seperti Bapak bilang tadi, tidak boleh menerima honor dari sumber yang sama. Nah, itu sudah kita tekankan dan itu sudah juga mereka tanda tangani itu dalam fakta integritas ya, fakta integritas bahwasanya mereka tidak terlibat kontrak dengan yang lain. Nah, kalau misalnya setelah kita wawancarai yang bersangkutan itu menyatakan tidak ada kontrak dengan instansi lain, maka kita bisa terima mereka, apalagi ada fakta integritas. Nah, nantinya misalnya dalam pembayaran ternyata baru diketahui mereka terlibat kontrak dan tidak bisa dibayarkan honornya, maka dari awal kita sudah sampaikan bahwa ini tidak akan dibayarkan dan itu menjadi tanggung jawab mereka. Jadi bagi kami tidak ada kerugian di situ, bagi negara pun tidak ada kerugian di situ. Yang rugi siapa? Petugas itu sendiri karena sudah berbohong. Itu aja.
karena kan ada itu Pak, tapi dia juga belum pastinya, hanya menduga saja larangan bagi kita warga Indonesia double siltap ya Pak, yang menggunakan anggaran APBD dan atau APBN. Kan sudah di awal sudah disebutkan Pak, persyaratannya apa? Tidak terlibat kontrak. Kami tidak ada wewenang untuk mengecek satu persatu. Kami hanya memastikan, kemarin sumbernya dari KPU ya, kita dapat datanya bahwa ini, dan ini secara apa ya, kebanyakan mitra kita itu terlibat, itu mundur sendiri Pak. Oh berarti kami nggak boleh, udah mundur nih. Jadi kalau misalnya ada Bapak duga ya mungkin masih dugaan aja. Ya makanya kan kita bicara masalah dugaan Pak. Ya. Nah dugaan perangkat desa yang direkrut BPS ini kan sudah menerima gaji dari APBD Pak, kan gitu. Nah makanya kan saya pertanyakan lagi tadi, mereka ini berarti kan begitu dia masuk ke BPS menerima gaji dari APBN kan Pak, berarti kan nggak sama. Makanya gini Pak, yang dilarang itu Pak menerima APBD atau APBN itu sama Pak, gitu loh. Sumber APBD itu tetap uang pemerintah Pak. Iya, tahu saya itu. Iya, makanya kalau sudah menerima dari tapi kan penganggarannya beda. Oh. APBN, APBD. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kita tidak ada larangan itu Pak. izin Pak Majid. Izin Pak Majid. Saya. Berarti kan dari bahasa Pak Majid tadi berarti BPS tidak tahu bahwa yang dijadikan petugas itu dia ada kontrak tempat lain ya. Yang penting BPS lulus, tapi tidak tahu itu apakah dia ada ikatan tempat lain. Begitu Pak Majid ya? Sejauh ini dari awal kita sudah sampaikan Pak, dari mulai pengumuman, rekrutmen, ketika rekrutmen kita wawancarai pun, dan ada fakta integritasnya. Nah kami kan sudah kami bilang, kami bukan lembaga yang seperti orang Bapak bisa menginvestigasi segala macam sehingga tahu seseorang itu diduga terlibat kontrak dengan yang lain, kita nggak tahu. Jadi sepengetahuan kami dengan sumber-sumber yang kami miliki, oh ternyata ini memang tidak ada terlibat kontrak. Dan kita sudah wanti-wanti ketika rekrutmen bahwasannya kalau Anda terlibat kontrak dengan instansi atau lembaga lain, maka ketika pengajuan ada kendala pembayaran akibat double kontrak, maka kami tidak bisa membayarkan honor saudara. Clear. Oke, baik Pak Majid. Terima kasih atas waktunya. Dari Serdang Bedage, Sumatera Utara, Budiman Mani, Mona Lisa TV mengabarkan.